Dulu pemerintah Desa Banyu Putih mengalami keterlambatan dalam penyusunan perencanaan di desa, sehingga penetapan APBDes tidak bisa tepat waktu. Jika RKPDes dan APBDes mengalami keterlambatan, maka untuk pembangunan infrastruktur serta sarana-prasarana yang belum dapat dilaksanakan dan yang bisa digunakan hanya dana operasional perkantoran sebagaimana ketentuan yang berlaku. Keterlambatan penyusunan RKPDes dan APBDes berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Mengapa? Ada ataupun tidak ada dana, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan seperti biasa, dan masyarakat tidak tahu apakah ada dana di pemerintah desa. Saat ini desa menjadi landasan perubahan, maka tata kelola pemerintahan desa memiliki peran yang lebih strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang responsif, transparan, akuntabel, dan inklusif. Serta dibutuhkan peran nyata kecamatan demi mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera. Sejak tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur menggagas model penguatan kapasitas aparatur desa atau PKAD terpadu, yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Provinsi Jawa Timur, yang memiliki 5 komponen. 1. Pembekalan unsur pimpinan desa. 2. Pembelajaran mandiri aparatur desa, PBMAD. 3. Pengembangan pembina teknis pemerintahan desa atau PPTPD. 4. Penguatan kapasitas aparatur kabupaten atau kota, PKAK. 5. Penguatan kapasitas aparatur pusat dan provinsi, PKAPP. Dengan diundangkannya Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa memiliki maksud adalah memberikan pedoman bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan kecamatan serta stakeholder lainnya dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa serta perangkat desa lainnya di Provinsi Jawa Timur. Tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan aparatur pemerintah desa dan aparatur di kecamatan agar memiliki kompetensi yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan yang harus dimiliki aparatur desa, yaitu yang pertama kemampuan dasar, kedua kemampuan manajemen, baru berikutnya adalah kemampuan teknis. Yang ketiga, memberikan pelatihan bagi aparatur pemerintah desa, khususnya kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, serta perangkat desa lainnya guna meningkatkan keterampilan, menambah pengetahuan, dan mengubah sikap yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan yang terakhir adalah menciptakan sinergitas yang harmonis antara pemerintah desa, supradesa, dan stakeholder yang terkait. Terkait TPKAD terpadu atau tim peningkatan kapasitas aparatur desa terpadu yang berbasis dan bertitik tumpu pada kekuatan pembelajaran mandiri di desa, pada prinsipnya akan menciptakan atau mewujudkan kegiatan pembelajaran yang mandiri yang sangat efektif di tingkat desa dan di kecamatan. Tentu pembelajaran mandiri aparatur desa ini akan sangat membantu meringankan peran dan fungsi camat di dalam rangka melakukan peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur desanya di wilayah kerja masing-masing. Dengan adanya PBMAD, kita di sana bisa berbagi ilmu-ilmunya seperti narasumber dari kecamatan yang memberikan wawasan, dan di sana kita bisa saling belajar. Sebelum adanya PBMAD, ketika ada kesulitan, kami konsultasi ke pihak kecamatan. Manfaat pembelajaran mandiri aparatur desa atau BPMAD ini
bagi kita yang ada di Kecamatan Wringin. Yang pertama, meningkatkan kapasitas dari kita selaku pembina dan pengawas kecamatan kepada desa. Terus yang kedua, kita bisa melakukan advokasi dan pembinaan terhadap perangkat desa. Meningkatkan kemampuan di bidang administrasi pelaksanaan, baik itu berupa perencanaan, penyusunan APBDes, penetapan APBDes, dan pelaksanaan APBDes sesuai dengan jadwal serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa berjalan secara optimal, efektif, dan efisien. Kita juga mendukung ketersediaan dan mobilisasi sumber daya seperti dana, keahlian, kebijakan, materi, dan alat pembelajaran maupun personil. Kita juga membentuk dan memastikan berfungsinya OPD peningkatan kapasitas aparatur desa di tingkat kabupaten, seperti dinas kami sendiri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso, juga Inspektorat Kabupaten, yang selama ini kami berkolaborasi di dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa, terutama di dalam hal pengelolaan keuangan desa. Masalah kapasitas perangkat desa adalah hal yang penting dalam kemajuan satu desa. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang peningkatan kapasitas aparatur desa. Sebagai tindak lanjut atau penjabarannya, pemerintah kabupaten tertentu sudah menindaklanjuti dengan pergub, dan dari pergub tersebut dijabarkan melalui berbagai kegiatan, misalnya pola belajar mandiri aparatur desa. Dengan pola belajar mandiri tersebut, perangkat desa bisa belajar secara lebih efektif, efisien, dan hasilnya bisa meningkatkan pengetahuan yang semula misalnya saja tentang perencanaan, kemudian dengan belajar perencanaan, mekanisme pembangunan di desa bisa lebih lancar. Misalnya saja penetapan APBDes bisa lebih tepat waktu. Untuk itu, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa penyusunan pergub sampai dengan tindak lanjutnya di desa-desa tersebut, dan kami menghimbau kepada daerah-daerah lain barangkali bisa meniru atau mereplikasi praktek-praktek baik tersebut, sehingga masalah perangkat desa bisa meningkat dengan baik.